Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya yang terhormat Bapak Rizal Zailani SMM dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan kami kelompok 3 memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori ekonomi makroklasik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahrota Sabrina Safaf selaku moderator. Saya Fadila Aini sebagai pemateri. Saya Riki CS sebagai pemateri. Teman-teman, topik ini sangat penting untuk kita pelajari karena topik ekonomi makroklasik merupakan dasar pemahaman dari ekonomi modern, di mana salah satu tokohnya seperti Jean-Baptiste Say pernah memberikan pandangan mengenai bagaimana pasar bekerja tanpa campur tangan pemerintah. Nah, di teori ekonomi makroklasik ini kita tidak hanya membahas bagaimana perekonomian bekerja, tapi juga memberikan pemahaman awal dalam memahami cara pasar menyeimbangkan kondisinya. Sebagai contoh utama yang akan kita bahas, yaitu ketika pemerintah menghadapi inflasi atau pengangguran yang menimbulkan perdebatan antara perlu atau tidaknya intervensi pemerintah. Nah, pemikiran seperti ini yang menjadi dasar dari pemikiran klasik, di mana klasik ini meyakini bahwa pasar mampu menyesuaikan diri secara alami tanpa campur tangan pemerintah. Dengan memahami teori ekonomi klasik, kita bisa melihat bagaimana pandangan ekonomi terdahulu mempengaruhi ekonomi di masa sekarang, termasuk yang diterapkan di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama adalah dasar filsafat kaum klasik, yang isinya tentang pandangan kaum klasik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi yang bebas menjamin apa saja. Yang ketiga, pendapat kaum klasik tentang pemerintah seperti apa. Kaum klasik percaya akan dua hal. Yang pertama, percaya penuh pada sistem laissez-faire, yang artinya masyarakat bebas menjalankan kegiatan ekonomi sesuai keinginan mereka. Yang kedua, menganut sistem ekonomi liberal, di mana mereka percaya bahwa ekonomi akan berjalan dengan baik jika pemerintah tidak terlalu ikut campur. Selanjutnya, sistem ekonomi yang bebas menjamin dua hal. Yang pertama, pengolahan sumber daya dan faktor produksi untuk efisiensi ekonomi. Artinya bahan baku, tenaga kerja, dan modal akan digunakan dengan cara terbaik untuk berbagai jenis usaha. Yang kedua, tingkat kegiatan ekonomi nasional yang optimal. Full employment level of activity, di mana kondisi ini semua orang yang ingin bekerja bisa mendapatkan pekerjaan. Nah terus sekarang kaum klasik itu punya pendapat bahwa pemerintah sebaiknya hanya menangani hal-hal yang tidak dilakukan oleh pihak swasta. Di antaranya, yang pertama, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, penegakan hukum. Dan yang terakhir, pendidikan dalam beberapa kasus. Pembahasan kedua yaitu pasar barang. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana hukum Say's menyatakan bahwa supply create its own demand. Dan lalu bagaimana hubungan permintaan dan penawaran agregat berjalan. Poin 2 yaitu pasar barang. Menurut pandangan ekonomi klasik, pasar barang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Artinya, jika suatu saat terjadi kelebihan produksi atau kekurangan produksi, kondisi ini tidak akan berlangsung lama. Kenapa bisa begitu? Karena dalam sistem pasar bebas, harga dan upah akan menyesuaikan secara otomatis. Misalnya, jika terlalu banyak barang yang diproduksi dan tidak laku, harga akan turun. Penurunan harga ini akan mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak dan produsen akan mengurangi jumlah produksi agar tidak rugi. Sebaliknya, jika barang terlalu sedikit dan banyak orang ingin membeli, harga akan naik. Kenaikan harga ini akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak karena mereka bisa mendapat keuntungan lebih besar. Dengan proses penyesuaian ini, jumlah barang yang tersedia di pasar akan kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, kegiatan ekonomi akan berjalan optimal dan semua sumber daya termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh. Inilah yang disebut dengan kondisi ideal atau full employment. Pandangan ini didasarkan kepercayaan di kalangan kaum klasik. Yang pertama itu adalah hukum Say's atau Say's Law.
di mana supply creates its own demand. Penawaran menciptakan permintaan. Menurut hukum Say, setiap barang atau jasa yang diproduksi pasti akan ada yang membelinya. Kenapa? Karena saat perusahaan memproduksi barang, mereka membayar upah kepada pekerja, membeli bahan baku, dan membayar jasa lainnya. Semua pembayaran ini menjadi pendapatan bagi masyarakat. Pendapatan itu kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Jadi, proses produksi otomatis menciptakan permintaan. Dalam pandangan klasik, tidak mungkin ada kelebihan produksi yang berlangsung lama karena semua barang yang dibuat akan dibeli oleh masyarakat. Yang kedua, itu ada harga bersifat fleksibel. Kaum klasik juga percaya bahwa harga bisa berubah dengan mudah sesuai kondisi pasar. Jika barang terlalu banyak dan tidak laku, harga akan turun. Penurunan harga ini membuat orang tertarik membeli lebih banyak dan produsen akan mengurangi produksi agar tidak rugi. Sebaliknya, jika barang langka dan banyak orang ingin beli, harga akan naik. Kenaikan harga ini mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak karena mereka bisa mendapat keuntungan lebih besar. Dengan fleksibilitas harga ini, pasar akan selalu menyesuaikan diri, jumlah barang yang tersedia akan kembali seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hubungan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Menurut pandangan ekonomi klasik, khususnya dari Jean-Baptiste Say, yang dikenal lewat hukum Say, ada keyakinan bahwa masyarakat secara keseluruhan selalu punya cukup uang untuk membeli semua barang yang mereka produksi. Artinya, kalau suatu barang dibuat, maka akan ada orang yang mampu dan mau membelinya. Inti dari hukum Say ini adalah penawaran menciptakan permintaan. Saat masyarakat memproduksi barang atau jasa, mereka juga menciptakan pendapatan, misalnya lewat gaji, keuntungan, atau pembayaran lainnya. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membeli barang-barang yang tersedia di pasar. Jadi, proses produksi tidak hanya menghasilkan barang, tapi juga menciptakan daya beli. Kekurangan permintaan, menurut Say, itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Memang bisa saja ada barang tertentu yang tidak laku, tapi menurut Say, kalau dilihat secara keseluruhan, jumlah permintaan masyarakat tetap cukup untuk menyerap semua hasil produksi. Jadi, tidak masuk akal kalau dikatakan masyarakat tidak mampu membeli semua barang yang diproduksi. Yang mungkin terjadi hanyalah kelebihan produksi pada jenis barang tertentu, bukan pada semua barang secara umum. Bisa dilihat di sini adalah ilustrasi permintaan dan penawaran agregat. Nah, di sini ada ilustrasi di mana jika barang A terlalu banyak dan tidak laku, maka akan mengakibatkan penurunan harga. Nah, setelah penurunan harga ini, maka konsumen pastinya akan tertarik untuk membeli si barang A tersebut. Nah, setelah konsumen tertarik, otomatis kan barang-barang tersebut jadi laku di pasaran dan banyak yang membeli, sehingga menghasilkan stoknya habis dan pasar kembali seimbang. Nah, karena itu, dalam sistem ekonomi bebas, ketidakseimbangan seperti pengangguran atau turunnya pendapatan nasional (GDP) itu hanya sementara. Jadi pemerintah tidak perlu ikut campur, cukup menunggu sampai ekonomi menyesuaikan sendiri. Namun, pemerintah juga bisa membantu mempercepat pemulihan dengan menghapus aturan upah minimum dan memperbolehkan si produsen menentukan harganya sendiri. Seperti itu dari ilustrasi ini. Pembahasan yang ketiga itu pasar tenaga kerja. Membahas tentang bagaimana pandangan kaum klasik tentang pasar tenaga kerja dan pandangan bagaimana anggapan upah itu berlaku. Pandangan kaum klasik tentang pasar tenaga kerja. Kaum klasik melihat pasar tenaga kerja sama seperti pasar barang, artinya tenaga kerja dianggap sebagai barang yang bisa ditawarkan dan diminta. Dalam pandangan ini, upah adalah harga tenaga kerja dan harga ini bisa berubah sesuai kondisi pasar. Menurut kaum klasik, setiap orang yang mau bekerja dengan upah yang sedang berlaku akan mendapatkan pekerjaan. Artinya, pekerjaan akan tersedia jika seseorang mau menerima gaji yang biasa diberikan di pasar tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja bisa berubah-ubah dan pekerjaan serta orang yang mau bekerja akan selalu seimbang kalau gaji yang ditawarkan sesuai dengan keadaan di pasar saat itu. Dan dalam pandangan ini, pengangguran hanya terjadi jika seseorang tidak mau bekerja dengan upah yang sedang berlaku di pasar. Jadi, mereka memilih untuk tidak bekerja bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi karena tidak mau menerima gaji yang ditawarkan. Inilah yang disebut sebagai pengangguran sukarela. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
kurva permintaan tenaga kerja sampai ke full employment. Berikut penjelasannya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan tenaga kerja. Di samping kanan, itu ada penjelasannya. Sumbu vertikal atau RP, nah itu menunjukkan tingkat upah. Lalu, sumbu horizontal dari angka 0 sampai NF itu menunjukkan jumlah tenaga kerja. D1, kurva permintaan tenaga kerja dari pengusaha ataupun pemerintah. Dan yang F menunjukkan jumlah angkatan kerja total, yaitu semua orang yang mampu dan mau bekerja. Selanjutnya mengenai full employment-nya. Nah, saat kurva permintaan berada di posisi D1 dan bertemu dengan kurva penawaran di titik NF, maka semua orang yang ingin bekerja dengan upah yang berlaku dilambangkan dengan W1 bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak ada pengangguran yang tidak sukarela. Nah, untuk selanjutnya, permintaan tenaga kerja turun. Apabila perusahaan mengurangi produksi karena barangnya belum laku, maka permintaan tenaga kerja menurun dan kurva D1 bergeser ke kiri menjadi D2. Akibatnya, upah real turun dari W1 ke W2. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan turun dari NF ke NU. Nah, jadi akan ada sebagian orang yang dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Tapi menurut teori klasik, mereka menganggur secara sukarela karena mereka tidak mau bekerja dengan upah yang lebih rendah, dilambangkan dengan W2. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai pasar uang. Pasar uang ini menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang pasar uang, lalu juga hubungannya antara permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya, gambaran umum tentang pasar uang. Pasar uang adalah tempat di mana terjadi interaksi atau pertemuan antara dua hal penting. Yang pertama adalah permintaan barang atau money demand. Ini adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai. Yang kedua itu adalah penawaran uang atau money supply. Ini adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penawaran uang ditentukan oleh pemerintah dan bank sentral. Tujuan utama dari pasar uang adalah mencari titik keseimbangan antara berapa banyak uang yang tersedia di masyarakat dengan berapa banyak uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau jumlah uang yang beredar terlalu banyak, bisa menyebabkan inflasi atau harga-harga naik. Tapi kalau terlalu sedikit, bisa membuat ekonomi menjadi lambat karena orang dan bisnis kekurangan uang untuk bertransaksi. Oke, baik. Untuk selanjutnya, yaitu penawaran uang yang dilambangkan dengan MS dan permintaan uang yang dilambangkan dengan MD. Nah, MS itu singkatan dari money supply. Bukan ditentukan pasar, tapi ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah bisa menambahkan atau mengurangi jumlah uang di masyarakat lewat kebijakan moneter. Misalnya, mencetak uang atau menaikkan suku bunga. Selanjutnya, dalam teori kuantitas uang, menurut teori, masyarakat memerlukan uang hanya untuk transaksi, bukan untuk menabung. Artinya, permintaan uang tergantung pada besarnya kegiatan ekonomi dan harga barang. Nah, mengenai keseimbangan uang, dapat disimpulkan bahwasannya keseimbangan uang di pasar itu terjadi ketika jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi. Asumsinya, jika money supply sama dengan money demand, maka ekonomi dikatakan stabil, transaksi lancar, harga juga terkendali. Dan jika money supply lebih besar daripada money demand-nya, maka terjadi kelebihan uang di masyarakat sehingga daya beli naik dan juga inflasi akan meningkat. Lalu jika asumsi money supply lebih kecil daripada money demand, maka uang untuk transaksi itu kurang, ekonomi juga akan melambat. Sehingga keseimbangan antara money supply dan money demand itu sangatlah penting untuk menjaga stabilitas harga. Nah, di sini itu yang berperan penting tuh seperti bank sentral, di mana mereka itu aktif mengatur agar keduanya tetap seimbang. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang itu sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, baik, dari keseluruhan materi yang sudah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwasannya inti dari teori ekonomi makro klasik itu adalah
Jika ekonomi dibiarkan berjalan bebas atau laissez-faire, maka secara alami akan mencapai tingkat kegiatan ekonomi optimal atau full employment. Meskipun pada suatu waktu ekonomi itu bisa naik ataupun bisa turun. Dari titik optimal, nah pasar itu akan bisa menyesuaikan dan membawa ekonomi kembali ke titik tersebut secara otomatis. Begitu teman-teman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pemaparan materi mengenai teori ekonomi makroklasik ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.